Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan melalui kitab atau ayat bacaan yang di dalam Yesaya pasal yang ke-57 sampai generasi sekarang. Hal kegalauan masih meliputi orang-orang Indonesia. Tapi untungnya nggak dimainkan musiknya, biasanya lagunya BCL dimainin di luar sana. Setiap hari saya dengarin itu lagu yang galau. Mungkin mereka sudah galau mendengar musiknya jadi dimatiin. Jadi kita bisa lihat dan dengar dari lagu-lagu yang galau, dari juga penyanyi nggak bosan-bosannya diputar atau dinyanyikan. Dari zaman saya SD sampai sekarang kegalauan masih lebih parah lagi pada zaman sekarang daripada waktu saya masih usia belia, remaja. Dan saya mengambil judul adalah mengatasi kesedihan atau mengatasi kegalauan. Kesedihan bukan penjara bagi umat-umat Tuhan. Saya katakan lagi, kesedihan, kegalauan bukanlah penjara atau ruangan atau belenggu bagi umat-umat Tuhan, dan sangat menyedihkan sekali jika sampai detik ini kita masih menemukan orang Kristen galau yang tidak ada semangat dan sukacita. Tuhan Yesus mau membebaskan Anda dari roh itu dan memperlengkapi kita supaya kita bisa membantu membebaskan mereka yang dibelenggu dengan roh kesedihan. Kita akan membaca dari Yesaya 57 mulai dari ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita akan tundukkan kepala. Saya mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami memiliki kemenangan di dalam nama-Mu, Tuhan. Kami memiliki sukacita penuh di dalam Engkau, Tuhan. Ajar kami memiliki dominasi, Tuhan. Memiliki sukacita, Tuhan. Kami, Tuhan, mau sebentar menyelidiki firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Aku buang, aku singkirkan segala roh-roh yang bukan dari Engkau, Tuhan, untuk keluar dari tempat ini. Dalam firman-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini saja, Tuhan. Dan Kau akan melawat setiap pribadi yang setia datang dalam bait-Mu. Kami ucapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengatasi kesedihan. Yesaya 57 ayat 19 sampai dengan 21. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ya, damai bagi orang-orang fasik itu firman Allah. Kita akan melihat pertama adalah hal memanjakan duka cita, atau kita membiarkan duka cita itu meliputi diri kita. Sisi duka cita atau kesedihan selalu meliputi dalam diri manusia, selalu ada. Emosi itu adalah emosi, kesedihan yang sangat mendalam atau berkepanjangan pengaruhnya buruk kepada kejiwaan yang menimbulkan depresi dan mengganggu kesehatan tubuh. Depresi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menurunkan kekebalan tubuh seseorang. Dan ini telah diselidiki oleh para kedokteran dan membuat seseorang menjadi lebih gampang sakit. Karena apa? Karena kegalauan, karena kesedihan yang berlarut-larut atau rasa ini depresi. Tahun 2009, para ahli dari Stanford University menemukan bahwa wanita depresi dengan kanker payudara memiliki kadar hormon stres kortisol lebih tinggi, dan hampir setengah dari pasien tersebut kekebalan tubuhnya menurun karena mereka
terserang atau kena kanker payudara dan mereka merasa stres, mereka merasa sedih, mereka merasa galau yang berlebihan, yang berkepanjangan sehingga kadar hormon stres ini, kortisol ini naik drastis, menyebabkan kekebalan tubuhnya. Kadar hormon stres atau kortisol yang tinggi akan juga meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Tingkat kortisol yang lebih tinggi membuat arteri lebih rentan terhadap timbulnya plak atau gumpalan, ya, timbunan lemak plak yang menyumbat arteri, pada akhirnya berpotensi dalam memblokir aliran darah yang dapat memicu serangan jantung dan stroke. Jadi ini kesedihan yang berlebihan. Depresi juga memicu munculnya diare, sakit perut dan mah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa depresi bisa membuat ukuran otak pada area tertentu menyusut yang bisa mengakibatkan gejala pelupa atau demensia atau Alzheimer. Ini nggak bagus, kesedihan yang berlarut, nggak bagus. Di dalam sisi kedokteran sudah dibuktikan bahwa kesedihan yang berlarut ini tidak bagus. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Amsal 15 ayat 13, tolong dibacakan Amsal 15 ayat 13. Ini ayat yang sangat sering dikutip. Kebenaran firman Tuhan mengatakan apa itu? Amsal 15 ayat 13, tolong dibacakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saya memiliki, saya tahu orang yang ada di dunia sudah beli baju batik dari tokonya, dia menyebut nama Mama, kita panggil Mama Motan atau Ina Motan. Ia sangat terpukul sekali sampai detik ini atau sampai minggu yang lalu tetap menghubungi saya. Pak, saya tidak bisa menghilangkan kesedihan. Berkali-kali saya kasih semangat, ibu pasti bisa. Karena anaknya yang disayangi meninggal, hanya tidak tertolong karena hospital atau rumah sakit di Nias takut untuk merawat anak ini. Anak ini kena demam, kalau nggak salah kena itu ya, kena tipes atau demam berdarah seperti ada, dan akhirnya mereka pada takut karena mereka waktu itu takut akan gejala pandemi corona atau ini COVID-19, akhirnya diterlantarkan dan berusaha keras mamanya membawa sampai ke Musitoli rumah sakit ditanganinya, tapi terlambat karena di daerah Nias Utara di mana tempat tinggal mereka, para dokter tidak mau mengambil untuk merawat anaknya. Anaknya meninggal, kemudian Mama Motan ini sangat sedih sekali. Akibat depresi yang mendalam, harapan terbunuh, dan banyak yang mengambil nyawanya sendiri atau meninggal. Sahabat Mama saya meninggal karena kepedihan hati. Semangat hidupnya yang dilumpuhkan membawa kepada kematiannya. Dia meninggal tanggal 6 bulan ini sewaktu acara pernikahan adik saya, paginya hari pagi itu meninggal. Kenapa? Karena setelah berlarut-larut dia mengalami kepedihan di dalam hati. Suaminya terkena Alzheimer, beberapa sudah hampir 1 tahun, dan dia harus merawat suaminya, tidak bisa kemana-mana. Anaknya yang cewek sudah berkeluarga, anaknya yang cowok sudah berkeluarga, dan anak yang cowok yang sangat dikasihinya juga tidak begitu memperhatikan mamanya ini. Sampai dia galau, sampai dia sakit, sampai dia nggak punya semangat hidup. Akhirnya dia hanya berbaring tidur di ranjang sampai tulang punggungnya membusuk dagingnya, sampai bau sekali. Dan inilah kesedihan yang berlarut-larut membawa kepada kematian.
Kesedihan atau duka cita yang berlarut-larut menyebabkan hilangnya sukacita, hilangnya semangat hidup. Dengarkan apa yang dikatakan di dalam Amsal 18 dan 14. Tidak jauh dari Amsal 15 ayat 4, ayat 13 tadi. Dengarkan di dalam Amsal 18 ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Anda mengerti nggak apa yang dikatakan? Orang yang bersemangat, seberapa berat penderitaanmu, tetapi masih bisa kau tanggung ketika ada semangat. Tetapi siapa atau apa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nggak ada. Seperti sahabat dari orang tua saya, sahabat dari ibu saya, sudah kita doakan, sudah kita kasih masukan, ayo semangat hidup. Semangatnya sudah mati terlebih dahulu. Maka dari itu, akhirnya lebih menurun kondisi fisiknya dan akhirnya mati secara jasmani. Jadi ingat atau dengarkan apa yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 14. Dikatakan semangat itulah, walaupun kita menderita sekian beratnya, tetapi kalau kita memiliki semangat, kita memiliki sukacita, apapun penderitaan itu bisa kita patahkan. Tapi kalau semangat sudah tidak ada, yang ada hanya kesedihan melulu, kegalauan melulu, terujung. Ini akan membawa kita kepada hal yang kedua, yaitu sukacita berubah menjadi sukacita. Bayangkan bagaimana kalau manusia tidak memiliki rasa sedih di dalam diri. Manusia akan sepertinya tidak punya perasaan sekali. Dan duka cita adalah kehendak Tuhan. Mengapa saya bilang duka cita atau kesedihan? Tuhan sudah menaruh kesedihan di dalam hati manusia, supaya manusia ini bisa meresponi dengan rasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan. Manusia ini bisa meresponi hati nuraninya ketika mereka berbuat tidak benar. Dan duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10, tolong dibuka dan dibaca. Ini duka cita yang dikehendaki Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Bukan duka cita yang berlarut-larut ya, tetapi duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah 2 Korintus 7 ayat 10. Tolong dibacakan. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, jadi kita kasih gambaran antara duka cita yang benar menurut kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan, dan duka cita yang berasal dari dunia. Duka cita menurut kehendak Tuhan adalah ketika kita berdosa menjadi duka cita. Bukan galau karena aku putus sama pacarku, berlarut-larut karena aku nggak dapat apa yang aku inginkan. Bukan seperti itu, bukan hal yang lain-lainnya. Tapi duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesali. Nah, itu duka cita. Mengapa emosi kesedihan ditempatkan di dalam diri manusia? Supaya manusia juga memiliki belas kasihan. Kalau kita tidak memiliki emosi kesedihan, kita tidak ada rasa kasihan sama orang lain. Kita tidak akan punya kasih kepada orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, ini adalah sesuatu yang baik, di mana kita betul-betul diberikan kesedihan supaya kita memiliki belas kasihan. Yesus juga terharu melihat orang-orang yang sakit. Kita akan membaca atau membuka di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan bacakan bagi saudara. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Lukas 7 ayat 12. Setelah dan orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan
Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus sedih. Lalu ia berkata kepadanya, jangan sedih, jangan menangis. Bahkan Yesus pun menangis saat Lazarus meninggal. Kita bisa menemukan ini ayat yang terpendek di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Hanya itu aja ayat. Yohanes 11 ayat 35. Jadi ini dia tidak ngomong panjang lebar, berlarut-larut kesedihannya, dengan ditunjukkan dengan ayat yang terpendek di Alkitab. Maka menangislah Yesus. Hanya itu aja. Tapi bukan kehendak Tuhan untuk kita bersedih sampai berlarut-larut. Seringkali orang tidak menyadari bahwa telah lama kesedihan meliputi dirinya. Mereka terbelenggu dalam kedukaan yang sangat mendalam, sampai dia atau orang ini tidak tahu rasanya sukacita itu seperti apa. Selalu terkurung di dalam kesedihan, selalu terkurung di dalam masalahnya, selalu terkurung di dalam keinginannya, selalu terkurung di dalam problemanya. Akhirnya mereka tidak bisa melepaskan, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka selama ini diperbudak oleh kesedihan mereka. Tidak ada sukacita sama sekali di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Saat ini Yesus mau mengatakan kepada kita yang mengalami kesedihan yang berlarut-larut, dia mau membebaskan, dia mau memberikan semangat baru. Engkau tidak harus hidup dengan patah semangat. Engkau tidak harus hidup dengan muka yang muram. Tidak perlu bersedih. Karena Tuhan Yesus adalah harapan yang lebih besar dari segala penderitaan, dari segala penganiayaan, dari segala kesedihan yang kita hadapi selama kita berada di dunia ini. Yesus jawabannya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kesedihan yang sangat dalam. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku Allah. Ini harapan kita. Jangan kita sedih karena kondisi kita, karena kondisi keadaan kita, rumah kita, keluarga kita, apapun itu di dalam gereja. Tapi kita memiliki harapan yang lebih besar daripada kesedihan kita. Dan Tuhan Yesus tidak mau kita sedih berlarut-larut. Kita harus ada kemenangan. Jangan jangan memberi makanan emosi kesedihanmu itu dengan kegalauan yang lebih lagi, dengan mendengarkan musik-musik yang galau lagi, dengan membaca cerita yang galau lagi. Jangan. Dengan mendengarkan cerita yang galau lagi. Jangan. Karena saya tahu orang Asia emosinya sangat tinggi sekali. Permainan emosinya sangat tinggi sekali. Jangan. Tuhan mengatakan tinggalkan itu, karena aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 20. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan ini janji kebenaran Tuhan. Nah, itu membawa kita pada poin yang ketiga, yaitu sukacita yang Yesus telah berikan. Sukacita tidak ada di dalam harta, uang, kekayaan, posisi, tahta, jabatan, kepopuleran. Tidak ada. Sukacita tidak ada di situ. Apapun yang kau miliki di dunia ini, kau tidak akan menemukan sukacita yang seperti yang Tuhan berikan. Namun sukacita bisa kita dapatkan di dalam Yesus sendiri saat kita bersatu di dalam hadiratnya. Kita akan buka di dalam Mazmur 100 ayat 2. Di dalam rumah Tuhan ada sukacita. Jangan menjadikan rumah Tuhan penjara kesedihan.
Saudara-saudari, kita harus menunjukkan sukacita di dalam rumah Tuhan. Coba dibaca itu, Mazmur 100 ayat 2. 100 ayat 2, Mazmur 100 ayat 2. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Walaupun keadaan pandemi menyerang di dalam gereja, di dalam orang Kristen, di dalam persekutuan kita, jangan biarkan sukacitamu di dalam rumah Tuhan menjadi tawar. Engkau harus berseri-seri. Engkau harus memberikan ungkapan sukacita melalui wajah, melalui apa yang Anda lakukan, melalui puji-pujian, melalui apa yang kau lakukan di dalam iman. Jangan ikutan galau seperti orang-orang Kristen yang lainnya yang galau. Temanku nggak ada. Wah, ini nggak ada sama dengan aku. Wah, mereka sudah nggak ada lagi. Jika kita galau, tapi sukacita, bawa sukacita. Ketika Anda di depan Tuhan, sukacita, sukacita. Karena Tuhan mengatakan, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Sukacita telah diberikan melalui firman Tuhan juga. Teks bacaan kita, ya, Yesaya 57 ayat 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Nah, ini apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab mengatakan, aku akan menciptakan puji-pujian di dalam hidupnya. Kalau kita selalu dekat dengan firman-Nya, kita selalu bersukacita di dalam hadiratnya, di dalam rumahnya, maka Tuhan akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera, dan memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang dapat menyembuhkan apa? Tubuh, jiwa, dan juga hati manusia. Kalau hati kita tawar, kita tidak ada sukacita, kita menjadi orang yang galau, kita tidak ada, wajah kita tidak berseri-seri, itu kita yang rugi. Kita patah semangat. Tapi ketika kita memiliki semangat, apapun kondisinya, kita ada senyum, kita ada sukacita, kita ada kemenangan. Hati yang gembira adalah obat yang maju dan bisa menyembuhkan segala problema yang ada. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kamu mungkin pernah berpikir, itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya kok enak, sukses. Jangan mengukur mereka dengan apa yang kamu lihat, tapi dengan ukuran manusia. Saya katakan, tapi ukurlah dengan kebenaran Tuhan. Apa ayat bacaan yang selanjutnya? Di situ dikatakan ayat yang 20 dari Yesaya 57 dikatakan, tapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang ombak, sebab tidak dapat takutan dan harusnya menimbulkan sampah. Tiada damai bagi orang fasik. Dan ini perkataan Tuhan sendiri. Jadi kita lihat dengan, waduh, kelihatannya di luarnya apa bahagia sekali mereka. Tapi kita ukur dengan apa yang kita bisa lihat. Belum tentu dia bahagia, belum tentu hidupnya tertata, ada damai, belum tentu. Tapi jangan kita memiliki kesedihan karena kita melihat orang lain yang berbahagia. Wah, aku nggak bisa bahagia, aku orang Kristen setia, aku nggak bisa seperti mereka. Mereka aja nggak kenal Tuhan bisa seperti itu. Tapi jangan membuat kita jadi sedih melihat orang seperti itu. Ukurlah dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan orang fasik seperti laut yang berombak-ombak, hidupnya tidak tenang. Walaupun kaya, walaupun sukses apapun yang mereka raih, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan memiliki damai sejahtera. Kita orang-orang yang percaya, kita bersyukur saja.
Dan dengan syukur, ucapan syukur itu sebenarnya kita orang percaya memiliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Amin. Siapapun yang murni berdiri teguh di dalam janji kebenaran firman Tuhan akan memiliki sukacita yang penuh. Di dalam Amsal dan di dalam Mazmur 97 ayat 11. Ayat ini sangat bagus sekali. Mazmur 97 ayat 11 akan saya bacakan bagi saudara. Terang sudah terbit bagi orang benar. Kalau engkau orang yang benar, engkau yang tulus, engkau yang murni melayani Tuhan, engkau yang benar untuk Tuhan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus. Orang itu tidak akan sedih walaupun keadaannya susah. Dia akan punya semangat. Karena apa? Karena engkau orang benar. Karena orang yang hidup benar dan tulus hati setelah dikaruniakan sukacita yang sangat baru saja ya. Kunci sukacita yang Tuhan telah berikan ada di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 11. Maka akan saya bacakan Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah bunyinya. Dengarkan baik-baik. Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu jadi penuh. Tidak ada yang namanya Kristen galau. Tidak ada. Kristen langsung memiliki sukacita. Karena di dalam sukacita mencerminkan ketulusan orang benar yang betul-betul melayani Tuhan dengan benar. Apapun kondisinya dalam penyanyian Paulus, Petrus, Silas ditahan di penjara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, mereka tidak sedih, mereka tidak tahu, mereka menunjukkan sukacita. Apapun keadaan, bagaimanapun masalahmu, ketika engkau mengatakan aku orang Kristen yang melayani Tuhan dengan benar, aku orang Kristen yang tulus apa adanya Tuhan, jangan biarkan kesedihan itu menghancurkan kesaksianmu sebagai anak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mengatasi kesedihan. Jangan menjadi orang Kristen yang dalam. Ubah kesedihan menjadi sukacita. Ubah duka citamu menjadi sukacita. Dengarkan lagu-lagu rohani yang penuh dengan kemenangan. Jangan terbawa arus dunia yang semakin lama semakin suram, semakin lama membuat orang semakin depresi. Kita tidak mau itu di dalam bait Allah, di dalam gereja ini, atau di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Kita mau ada sukacita karena obat yang paling maju adalah hati yang gembira. Anda beruntung ada datang ke tempat ini. Anda sudah mendapatkan obat yang sangat luar biasa majunya. Lebih dari obat-obat yang ditawarkan di dunia, lebih dari dokter-dokter yang ada di dalam dunia. Obat yang maju adalah hati yang gembira, hati yang dengan sukacita. Mari kita menundukkan kepala, mengucapkan masa, renungkan duka cita yang benar apa? Yaitu duka cita yang mendatangkan kemenangan. Jika kau berdosa, dikatakan di dalam 2 Korintus 7 tadi, sebab duka cita menurut kehendak Allah. Sebenarnya kau berlarut-larut karena orang berdosa. Kau sedih dengan dosa dan menyerahkan kepada Tuhan menghasilkan perubahan. Karena itu yang membawa keselamatan. Tapi ini yang dikehendaki Tuhan. Tapi ada orang yang berlarut-larut sedih dengan dosanya, dibawa kemana-mana, dia nggak mau bertobat. Yang mabuk, yang pornografi, yang apapun, yang berbohong dan sebagainya, dia mau gitu. Galonya dibawa sampai larut-larut kamu bertobat, dikasih tahu, dikasih diinjili, ditegur dan sebagainya. Dia mau di dalam kesedihan yang berlarut-larut. Gak bagus. Bagi Tuhan itu salah. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan duka cita yang dikehendaki Tuhan. Tapi duka cita yang dikehendaki Tuhan adalah orang yang merespon secara cepat. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Aku salah.
Dan aku tidak mau banyak alasan. Aku menyerahkan kesalahan untuk menghasilkan ketobatan bahwa kesalahan. Mungkin ada di tempat ini. Ada yang tidak mau melakukan kesedihan dosa. Saat ini ketika kita sedang menundukkan kepala, ada bersama saya berdoa, Pak. Ada kalimat. Haleluya. Untuk para jemaat, sehubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, Tuhan tidak mau siapapun terbelenggu di dalam kesedihan yang berlarut-larut, yang mendalam, galau selama-lamanya. Tidak ada di kampus Tuhan. Dalam ayat Yohanes 11 ayat 35 dibuktikan bahwa ayat yang terpendek sekali, Yesus menangis, maka menangislah Yesus. Tuhan tidak mau kita berlarut-larut di dalam kesedihan kita. Kau yang perlu bertobatlah saat ini. Jangan bawa kesedihan berlarut-larut. Membuahkan keselamatan karena kau mau bertobat. Kau yang mungkin dibelenggu oleh kesedihan yang mendalam, kau tidak merasa tenang di dalam tidurmu, selalu ada gelisah dan apapun yang engkau hadapi saat ini, Tuhan mau melepaskan. Mari kita sama-sama bagi berdiri, hancurkan roh depresi, kegalauan, ganti roh kegalauan itu, roh kesedihan itu dengan roh sukacita. Saya undang Anda